Fenomena ini menarik banget. Di tengah era TikTok, Instagram, dan scroll tanpa henti, tiba-tiba Tempo bilang kalau Gen Z disebut sebagai generasi baru kutu buku. Bikin aku ngerasa, kok ini berlawanan ya dengan data UNESCO yang bilang indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001% atau dari 1.000 orang Indonesia cuma satu yang rajin membaca. Bahkan Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Tapi, pertanyaan pentingnya, apakah fenomena Gen Z tiba-tiba jadi kutu buku ini adalah tanda kalau literasi Indonesia lagi bangkit atau cuma tren sesaat? Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, hai, kenalin aku CH, seorang mahasiswa dan salah satu Gen Z yang lagi suka baca dan sangat berharap kalau one day bisa melahirkan karya-karya yang bisa bikin orang jadi suka baca. So, let's move to the next chapter. Kalau kita flashback sedikit, dulu perpustakaan itu identiknya dengan bangunan tua, buku yang jarang diperbarui, dan tempat yang bikin kamu mungkin duduk 5 menit aja udah ngantuk. Tapi kalau kita lihat sekarang, perpustakaan Indonesia pelan-pelan mulai berubah. Dengan banyaknya bangunan perpustakaan yang berubah menjadi ruang kreatif, coworking space, bahkan community area. Dan didukung dengan adanya digitalisasi perpustakaan yang terhubung dengan internet dan banyak pojok baca di taman, terminal, sampai stasiun. Dengan adanya perkembangan saat ini, apa benar minat baca Indonesia itu masih sangat rendah? Meski infrastrukturnya makin membaik, data menunjukkan literasi di Indonesia masih punya PR besar sekaligus ada secercah harapan. Berdasarkan survei terbaru, tingkat kegemaran membaca nasional naik dari 66,77 poin menjadi 72,44 poin, yang dimana ini adalah bukti minat baca mulai tumbuh. Namun, di sisi lain, survei Goodstart 2025 menunjukkan hanya sekitar 20,7% responden yang membaca buku setiap hari. Banyak yang hanya sesekali membaca atau bahkan jarang. Fakta mengejutkan, mayoritas masyarakat, sekitar 7 dari 10, mengaku tidak mengunjungi perpustakaan sama sekali dalam 1 tahun terakhir. Artinya, akses buku dan fasilitas membaca makin tersedia, tapi budaya konsisten membaca belum menyebar merata. Menurutku, kesadaran membaca perlu dibangun berdasarkan kebiasaan. Infrastruktur boleh ada, tapi kalau kebiasaan baca tidak dibangun, kemungkinan besar tingkat literasi kita tetap stagnan. Tapi ada tren menarik. Banyak anak muda, terutama Gen Z, yang kini mulai melihat membaca sebagai bagian dari gaya hidup. Komunitas online seperti Book Talk, Instagram, dan Book Club di media sosial tumbuh pesat dan mayoritas yang ikut Gen Z. Pertanyaannya, Gen Z hidup di era scroll tanpa henti. Kok bisa tiba-tiba jadi suka baca? Jawabannya simple, algoritma. Medsos bikin dunia buku kelihatan lebih dekat dan relatable. Menurut survei Goodstart, 62,5% pembaca nemu buku baru lewat medsos. 48,7% akhirnya beli setelah nonton review. Tapi, di balik semua hype ini, kita harus jujur melihat masalahnya. Aku percaya literasi Indonesia bukan gagal. Kita hanya belum diberi panggung yang layak. Akses buku masih jauh dari merata. Perpustakaan di kota-kota tumbuh cepat, tapi di desa banyak yang masih kekurangan koleksi buku. Harga buku juga jadi hambatan buat sebagian orang, bahkan sebuah buku bisa setara dengan biaya makan 2 hari. Dan yang lebih besar lagi, ekosistem literasi sering dianggap tidak penting. Padahal literasi itu bukan cuma kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan memproses informasi, membuat keputusan, bahkan membangun karya. Di bagian ini, kita masuk hal yang paling penting, membaca sebagai modal berkarya. Bayangin deh, di Cianjur ada anak muda yang suka baca, diskusi,
lalu terinspirasi bikin konten, tulisan, karya seni, usaha kecil, dan semua bermula dari literasi. Kalau literasi kita bangun, pengetahuan bertambah, wawasan meluas, kreativitas bangkit, peluang ekonomi meningkat, dan komunitas tumbuh. Itulah kenapa subtema menuju Cianjur berjaya, beragama, sejahtera, berkarya, relevan. Literasi bisa jadi fondasi bagi generasi yang kritis, produktif, dan kreatif untuk masa kini dan masa depan. Balik lagi ke pertanyaan awal, apakah literasi Indonesia sedang bangkit? Kalau dilihat dari data, infrastruktur, dan semangat generasi muda, jawabannya iya. Tapi prosesnya belum selesai. Masih banyak yang harus dibenahi. So, untuk teman-teman, mulai saat ini, mari kita anggap membaca untuk berpikir, untuk tumbuh, untuk berkarya. Kita bisa mulai melalui kebiasaan kecil. Baca buku saat senggang, kunjungi perpustakaan lokal, rekomendasiin buku ke teman, ikut komunitas baca, atau bahkan buat konten dari buku yang kita baca. Kalau banyak yang bergerak sama-sama, literasi bisa jadi kekuatan nyata untuk masa depan kita, untuk Cianjur, untuk Indonesia.